Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa kita masih diberikan semangat untuk belajar agar kita dapat menggapai cita-cita kita dengan baik. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ciri dari makhluk hidup salah satunya yaitu berkembang biak. Nah, di sini tumbuhan merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup, sehingga tumbuhan perlu melakukan perkembangbiakan. Adik-adik sudah tahu perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi berapa? Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sedangkan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Jadi, kalau generatif itu melalui proses perkawinan, sedangkan kalau vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Selanjutnya, yang akan kita pelajari yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tumbuhan apa sih yang melakukan perkembangbiakan secara generatif? Ayo, kira-kira apa? Bagus, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan yang berbunga. Bagaimana cara tumbuhan yang berbunga melakukan perkembangbiakan secara generatif? Yaitu dengan cara penyerbukan. Apa penyerbukan itu? Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian-bagian bunga. Sudah tahu bunga apa enggak? Nah, jadi bagian bunga itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita mulai dari paling bawah terluar, yaitu tangkai bunga. Apa tangkai bunga tersebut? Tangkai bunga di sini berfungsi. Jadi tangkai bunga ini bagian bawah sendiri. Tangkai bunga sendiri itu memiliki fungsi sebagai penyokong cabang bunga dan menghubungkan kepala bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga di sini bekerja sebagai lem mahkota bunga, sehingga membuatnya tetap lekat dan tidak berjatuhan. Secara tidak langsung, dasar bunga merupakan fondasi yang menahan seluruh bagian bunga. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kelopak bunga. Kira-kira apa ya fungsi dan peranan dari kelopak bunga? Kelopak bunga di sini berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih dalam kuncup. Nah, mahkota bunga itu yang mana ya? Ayo, kira-kira yang mana mahkota bunga? Nah, betul sekali. Mahkota bunga di sini yang memiliki warna. Apakah mahkota bunga itu selalu warna merah atau warna pink? Tidak, betul. Jadi, mahkota bunga di sini
diciptakan berwarna-warni. Kenapa demikian? Supaya dapat menarik perhatian serangga, sehingga serangga dapat hinggap di bunga itu. Jadi serangga merasa tertarik untuk hinggap di bunga tersebut. Kemudian berikutnya adalah benang sari. Benang sari sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kepala sari, bagian paling atas, kemudian ada serbuk sari, dan yang berikutnya ada tangkai sari. Benang sari di sini berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada bunga, di mana pada kepala sari ini terdapat serbuk sari yang berfungsi sebagai alat kelamin bunga. Kemudian yang berikutnya adalah putik. Putik merupakan sel kelamin betina pada bunga. Pada bagian atas putik itu disebut dengan kepala putik. Bagian putik, kepala putik tersebut ada pada pucuk atau paling atas. Kemudian berikutnya ada tangkai putik, yaitu bagian dari putik yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Kemudian ada bakal buah. Bakal buah di sini berfungsi sebagai tempat penyimpan sel telur yang letaknya berada pada dasar bunga. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari atau sel kelamin jantan pada bunga. Pada beberapa jenis bunga, bakal biji terbungkus oleh ovarium atau bakal buah. Sementara itu, bakal biji juga ada di dalam tumbuhan berbiji. Letaknya lebih atas dan bisa terlihat secara langsung. Nah, ini bagian-bagian bunga. Jadi kita bisa amati bagian-bagian bunga itu terdiri dari apa saja. Selanjutnya kita beralih pada proses penyerbukan. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di depan layar. Penyerbukan sendiri itu dapat terjadi melalui 4 faktor. Jadi faktor penyebab terjadinya penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan dapat dilakukan dengan bantuan angin. Yang kedua, penyerbukan dapat dilakukan dengan bantuan air. Yang ketiga, penyerbukan dapat dilakukan dengan bantuan hewan. Dan yang terakhir, penyerbukan dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, kok bisa hewan melakukan penyerbukan atau membantu penyerbukan bunga? Di sini bunga mengandung nektar sehingga memancing serangga untuk hinggap atau menghisap nektar yang ada pada bunga tersebut. Sehingga ketika serangga menempel pada bunga, menyentuh pada bunga, serbuk sari akan menempel pada serangga. Kemudian serangga nanti ketika hinggap di putik, maka serbuk sari tersebut akan jatuh di putik, sehingga nanti akan
terjadi pembuahan. Jadi serbuk sari itu akan menuju sel telur yang ada pada bakal biji, kemudian disitulah terjadi pembuahan. Sehingga nanti akan menjadi zigot yang selanjutnya dapat menjadi bakal biji. Bakal biji ini nanti yang akan merupakan bakal tanaman baru. Nah, adik-adik, sekarang kita telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana sekarang? Sudah paham? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses perkawinan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga menjadikan ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.